Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Firman Tuhan hari ini Selasa 1 Juni 2021. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetap berpegang pada pengharapan. Timotius sangat berbeda dengan orang jahat dan penipu yang telah diungkapkan oleh Paulus. Dia mengikuti teladan dan pengajaran Paulus. Keyakinan Paulus yang kuat dibangun di atas pondasi spiritual yang kuat yang dihayati tidak hanya dalam prinsip, tetapi juga praktek, dan begitu pula kehidupan Timotius. Memang mudah untuk memulai sesuatu, tetapi melanjutkannya jauh lebih sulit. Akan tetapi, ada godaan untuk berhenti atau kembali ke kehidupan lama. Tetapi kita tidak boleh terganggu dalam tujuan kita untuk mengikuti Kristus. Dan demikianlah Paulus menulis ini kepada Timotius. Hidupnya akan segera berakhir, tapi Timotius harus melanjutkan pertandingan dan kita juga harus. Rasul Paulus mengatakan bahwa Timotius harus berbeda dengan mereka yang jahat dan para penipu. Karena itu, dia harus tetap setia di dalam Kristus. Rasul Paulus menasihati Timotius untuk menjadi berbeda dengan tetap berpegang pada firman dan memberitakan firman yang mengingatkan Timotius akan warisan ilahinya. Kata yang diterjemahkan dengan tetap berpegang dalam bahasa Yunani adalah meno, yang berarti tinggal di dalam, memegang erat, tetap, melanjutkan, dalam bentuk present aktif imperatif, yang menekankan perintah yang kuat. Perintah itu mematuhi apa yang telah dipelajari dan dipercayai, serta melanjutkannya sepanjang hidup. Paulus dengan tegas menasihati Timotius untuk berdiri teguh dan melanjutkan apa yang telah ia lakukan, yaitu belajar dengan semangat dan tak kenal lelah, menolak untuk mengubah arah hidup, tetapi tetap teguh pada kebenaran Tuhan sebagai sauh yang pasti. Timotius harus melanjutkan apa? Paulus menjelaskannya. Lanjutkan apa yang telah dia pelajari. Kata dipelajari dalam bahasa Yunani mengacu pada pembelajaran yang disengaja. Belajar melalui penyelidikan dan observasi. Pembelajaran yang terjadi bukan secara kebetulan, melainkan dengan kesengajaan. Belajar saja tidak cukup. Timotius harus mengejar kebenaran. Apa yang dipelajari Timotius, dia terapkan di hatinya oleh Roh Kudus sehingga hidupnya berubah. Ada dua hal terjadi dalam 2 Timotius 3 ayat 14. Pertama, ada belajar dan mengajar yang disengaja berlangsung. Dan kedua, Timotius menjadi yakin akan kebenaran itu. Dia telah menjadi sangat yakin sehingga hatinya hanya tertuju pada kebenaran Alkitab. Keyakinan yang kuat ini dipegang dengan ulet dan kuat serta tak tergoyahkan dalam kehidupan Timotius. Pertanyaan untuk direnungkan, apa yang saya lakukan untuk tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan? Apakah waktu yang saya sisihkan untuk belajar dan mengajar firman Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi teladan bagi kami pada diri Timotius dan Paulus. Tolong kami untuk tetap berpegang teguh pada firman-Mu dan melanjutkan belajar dan mengajarkannya. Amin. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.